السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن بن الحسين ثم إلى الله وسيدنا العالم محمد بن عيسى نبيه قدم محمد بن علي بن علي بن شيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سلسلة مسلم من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يظلهم على درجات من جنة يعيد علينا من بركاته وأسراره وعلوم الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, segala puji serta syukur mari kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hancurkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak yaumul qiyamah. Minggu lalu kita membahas akan kalimat hamdalah, bagaimana cara mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bahas minggu lalu. Dan ucapan alhamdulillah yang mana dianjurkan dengan berbagai macam tempat atau waktu. Seperti ketika kita selesai makan dianjurkan kita mengucapkan hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita diberikan nikmat berupa makanan, maka sebagai bentuk salah satu cara kita bersyukur, selesai makan tidak lupa kita memuji kepada Allah. Jangan sampai kita sebaliknya lupa kita memuji kepada Allah. Karena kata Al-Imam Ibrahim Al-Adham, salah satu sebab membuat daripada matinya hati yaitu akaltum ni'mat rabbakum wa lam tashkuruha. Kalian memakan daripada nikmat Allah tetapi kalian tidak pandai mensyukurinya. Ketika kita makan nikmatnya Allah yang diberikan oleh Allah, kita mengucapkan hamdalah selesai makan, maka itu sebagai salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Lalu pas bersim dianjurkan nih kita mengucapkan, ini banyak sunnah ini banyak ditinggalkan nih. Bersim wala ada nyebut apa-apa. Apalagi waktu awal-awal pandemi, lihat orang bersim langsung corona. Pikiran tak ada lain tu. Untuk mengingatkan temannya untuk menghidupkan sunnah pun tak ada.
langsung pikirannya malah bahkan nyebut corona nih. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Kita dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah karena bersin itu nikmat dari Allah. Pak, secara segi kesehatan ketika orang itu bersin, yang mana peredaran darah itu dilancarkan. Bahaya loh kalau ada orang tidak bersin. Jadi seminggu tak ada bersin, sebulan tak ada bersin. Itu calon-calon pendek umur. Ini Pak, secara kesehatan itu. Makanya kita dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah karena emang itu adalah nikmat. Kalau saya setiap pagi itu harus bersin. Habis imam sebelum mandi, waktu subuh sebelum subuh atau selepas mandi. Bukan bersin penyakit. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau orang sudah lebih daripada 3 kali bersin, maka kita doakan dengan ucapan Allah yashfi. Ya, semoga Allah menyembuhkannya. Nah, itu dianjurkan oleh Nabi. Kenapa? Kalau udah lebih daripada 3 kali itu bukan nikmat tetapi penyakit. Maka kita doakan. Nah, makanya apabila kita bersin, ucapkanlah hamdalah. Nah, ini lagi yang tidak dihidupkan daripada sunnah Nabi. Orang bersin mengucapkan hamdalah dianjurkan bagi yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Ini Pak dihafalkan, tak dihafalkan tak mungkin hidupkan sunnah. Banyak orang yang hafal saja, tahu ucapan ini, banyak yang mana meninggalkannya, tidak mengamalkannya. Dengar orang bersin, ucapkan hamdalah, senyap ya dia. Padahal dia tahu apa yang harus dijawab. Apalagi orang yang tidak hafal, sudah bisa dipastikan dia tidak menghidupkan sunnah ini. Karena sebabnya ini, kita dianjurkan ini adalah ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Ketika sudah diciptakan roh Nabi Adam itu bersin, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Adam untuk memuji kepada Allah. Maka Nabi Adam alaihissalam lalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Allah menjawabnya dengan ucapan yarhamu rabbuk, semoga Tuhanmu merahmatimu, menyayangimu. Nah, makanya kita yang mana apabila mendengar daripada orang bersin mengucapkan hamdalah, kita jawab dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmati orang tersebut. Nah, ini kan doa. Orang yang mana mendengar jawaban itu, yang bersin dari itu, membalas lagi dengan ucapan yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Nah, ini kita tidak banyak tahu, sehingga kita tidak bisa menghidupkan ini sunnah. Padahal ini salah satu hak daripada seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ada 5 hak daripada satu muslim dengan muslim yang lainnya. Salah satunya apa? Wa tashmitul 'atis. Kita menjawab, kita membaca daripada doa ketika kita mendengar saudara kita bersin. Jadi kalau kita dengar saudara kita bersin, kalau dia nak mengucapkan hamdalah, ingatkan alhamdulillah. Sehingga orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Ketika orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, kita balas dengan ucapan yarhamukallah. Orang yang bersin itu balas lagi mendoakan orang yang mendoakan dia tadi dengan ucapan yahdikumullah. Ini jangan diremehkan Pak. Sunnah yang kecil tapi manfaatnya luar biasa. Karena orang banyak meremehkan sunnah-sunnah itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini kehidupannya Pak, dunia wal akhirah. Kita tidak tahu mana amalan yang membuat kita selamat. Dan kita pun jangan nak meremehkan dosa sekecil apapun. Kita nak tahu bisa jadi dosa itu penyebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka ada orang saleh yang mana tak bisa bangun tahajud 3 hari 3 malam. Padahal ni orang saleh tidak luput daripada setiap malamnya untuk tahajud. Bingung dia, kenapa tak bisa bangun tahajud? Setiap bangun masuk daripada waktu salat subuh. Ini tak bisa tahajud.
Aisyah itu setelah 3 hari dia bermimpi. Di dalam mimpi diberitahukan penyebab daripada dia tidak bisa bangun tahajud. Ternyata pernah dia yang mana ketika keluar dari WC dia mendahulukan kaki apa? Kiri apa kanan? Kalau kiri keluarnya berarti masuk ke kanan. Masuk WC masak kanan. Masuk masjid kanan atau kiri? Masuk masjid. Udah. Masuk masjid. Kalau masjid masuk mana? Keluar? Masa WC disamakan dengan masjid? Berarti kalau masuk WC kaki keluar? Ingat-ingat nih ya, jangan sampai tersalah. Ini orang saleh ternyata pernah suatu ketika keluar dari WC dia mendahulukan kaki kirinya dibandingkan kaki kanannya. Itu menjadi sebab daripada orang saleh itu 3 hari 3 malam tak bisa bangun tahajud. Bayangkan tinggalkan sunnah macam itu. Kita berapa banyak sunnah kita tinggalkan. Jadi jangan heran kalau tak bisa bangun tahajud. Jangan nak bilang Allah aku susah benar bangun tahajud. Berapa banyak sunnah yang kita tinggalkan. Minum berdiri, tangan kiri, dah lengkap dah, komplit dah. Dia tinggalkan sunnah itu. Udah minum mau berdiri, tangan kiri lagi. Apakah itu sunnah Nabi? Ya, sunnah Rasulullah minum duduk dengan tangan kanan. Kalau kita lagi makan dengan tangan kita, kepengen minum, istilah kata orang keselak. Bagaimana? Apakah harus tangan kiri? Ini kan kotor. Cara minumnya seperti ini. Ini kotor kan? Diginikan. Ketika kita begini, kita dicap seperti minum dengan tangan kanan. Jadi jangan jadi alaskan tangan kotor. Ini banyak orang kan makan, ambil air langsung ada minum gini. Jangan. Tetap kita harus menggunakan tangan kanan. Yang mana? Gunakan nih. Ini kan bersih nih. Gini kan ya. Istilah kata orang lekatkan ya. Lekatkan lah minum. Kita dianggap minum dengan tangan kanan. Jangan diremehkan sunnah. Kita tak tahu sunnah mana yang menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi itulah orang yang benar dalam mencintai Nabi. Jadi kalau kita ditanya, saya nanya bapak-bapak, ibu-ibu ni, cinta nak sama Nabi? Kalau cinta kepada Nabi, kata Nabi SAW dalam sabdanya, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintaiku. Maka ingin menunjukkan bukti kecintaan kita dengan kita menghidupkan daripada sunnah. Jadi tidak butuh Nabi itu dengan ungkapan lisan kita, tidak butuh. Cinta bukan itu yang dipandang oleh Nabi. Tetapi apa? Perbuatan kita, bagaimana kita dalam menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sepele-sepele tidak ada. Seperti tadi, yang mana ada orang bersih mengucapkan hamdalah, kita dengar, kita jawab, ya rahmukallah. Kita yang bersim ini didoakan seperti itu, kita balas yahdikumullah. Minum dengan tangan kanan, minum dengan duduk. Ketika masuk masjid jangan lupa kaki kanannya, keluar kaki kiri. Kadang kita tak peduli. Sampai ketika ditanya kaki mana kedudukan tu? Tak tahulah aku. Kita tak peduli. Kenapa? Kita tak membiasakan daripada diri kita. Begitu juga masuk WC. Ada kita peduli kaki kanan dulu ke kiri dulu ke ketika masuk atau keluar? Ada. Yang penting masuk. Wa na'udzubillah min dzalik, sampai-sampai saking meremehkan itu kan cuma sunnah, bukan wajib. Jadi seakan-akan mau meninggalkannya terusan. Jadi seakan-akan tidak butuh akan sunnah itu. Jangan seperti itu. Memang itu hukumnya sunnah. Ketika ditinggalkan tidak ada dosa. Tapi jangan sampai kita mengungkapkan seakan-akan meremehkan itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat Nabi mengatakan, orang yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintaiku.
wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Jadi kalau mau yang mana satu tempat surganya dengan Rasulullah, satu lantai dengan Rasulullah, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan meremehkan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita bersih mengucapkan hamdalah, ucapan hamdalah itu sebagai bentuk syukur kita akan nikmat bersih. Jangan sepelekan, Pak. Banyak orang cuma untuk bersih berobat di mana-mana. Iya, ada orang tak bersih-bersih. Itu penyakit tuh. Berobat cuma untuk bersih. Sepele kan? Ada orang tak kentut-kentut. Sepele itu. Tapi ketika nikmat itu diambil oleh Allah, baru kita merasakan nikmat itu besar. Pandai ya kita buat kentut ni. Alhamdulillah. Pandai kita bersyukur kepada Allah. Ada. Oh, cuba kau dapat rezeki, alhamdulillah. Oh, luar biasa mengucapkan alhamdulillah, sujud syukur apa. Kalau dah berhubungan dengan duit. Coba kalau nikmat yang lain seakan-akan nikmat Allah itu hanya duit, hanya harta, padahal banyak nikmat Allah yang Allah telah berikan sama kita. Bahkan lebih bernilai dibandingkan di mata, di mulut, di hidung, di tangan, di kaki, jantung, paru, hati, lambung, ginjal, empedu. Itu kalau sampai dicabut aja sama Allah, berapapun daripada pengobatan, biaya pengobatan akan kita keluarkan. Untuk apa? Sembuh. Maka ada sebuah kisah di zaman Al-Imam, di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid pernah melakukan suatu perjalanan. Beliau punya penasihat yang begitu bijak, begitu luar biasa. Namanya Ibnu Samad. Dalam satu perjalanan itu, di tengah-tengah perjalanan, Khalifah Harun Ar-Rasyid ini kehausan. Maka berhentilah daripada rombongan Khalifah, membuat daripada tenda untuk Khalifah dapat minum. Berhenti sejenak, istirahat sejenak. Khalifah membawakan daripada air yang akan diminum oleh Khalifah. Penasihatnya Ibnu Samad membawa daripada air untuk minum Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tapi sebelum diberikan air itu kepada Khalifah, Ibnu Samad penasihat daripada Khalifah ini berkata, "Ya Khalifah, bolehkah aku bertanya?" "Silakan ya Ibnu Samad, apa yang ingin kau tanyakan?" "Ya Khalifah, bagaimana kalau ketika engkau kehausan seperti ini, tidak bisa engkau mendapatkan segelas air untuk menghilangkan dahagamu, kecuali hanya dengan satu cara saja. Engkau menebus air ini dengan separuh daripada hartamu. Apakah akan engkau lakukan?" Terdiam Khalifah lalu berkata, "Kalau tidak ada cara yang lain untuk aku dapat menghilangkan dahagaku, hausku, kecuali dengan aku menebus dengan separuh daripada harta yang aku miliki, maka akan aku tebus." Dikasihkan itu air kepada Khalifah. Minum Khalifah sampai habis, sampai hilang daripada dahaga daripada Khalifah. Begitu selesai daripada Khalifah minum, Ibnu Samad bertanya lagi, "Ya Khalifah, bolehkah aku bertanya lagi?" "Silakan ya Ibnu Samad, apa yang ingin kau tanyakan?" "Ya Khalifah, air yang sudah engkau minum itu, lalu tidak bisa engkau keluarkan melalui kencingmu. Tidak ada cara yang lain kecuali hanya dengan satu cara saja, yaitu dengan engkau menebus lagi dengan separuh daripada harta yang kau miliki. Apakah engkau akan melakukannya?" Terdiam Khalifah lalu berkata, "Ya Ibnu Samad, jikalau tidak ada cara yang lain untuk aku dapat mengeluarkan air yang sudah aku minum ini melalui kencing, kecuali dengan satu cara saja, yaitu aku menebus lagi dengan separuh daripada harta yang aku miliki, maka akan aku tebus." Tersenyum Ibnu Samad menasihat Khalifah ini dan berkata kepada Khalifah, "Ya Khalifah, bayangkan
nikmat Allah berupa air saja. Kalau Allah cabut dari dirimu, hartamu yang ada di dunia ini tidak ada nilainya. Iya Pak, coba Bapak minum air ini, tak bisa kencing Pak. Kencing batu Pak. Apa rasa Pak? Bapak udah ada pernah kena kencing batu? Ada belum? Saya pernah Pak. Iya, saya pernah kencing batu. Karena sewaktu saya menuntut ilmu di Yaman, di Hadramaut itu, air di sana itu zat apunnya tinggi. Dan saya banyak duduk. Dari minum, kencing kurang, karena banyak nahan kencing itu. Banyak duduk, nahan kencing, airnya mengandung zat kapur yang begitu tinggi. Udah jadi kristal. Kena kencing batu Pak. Kalau kena kencing batu Pak, ini pinggang kasih nak lepas Pak. Saya sudah pernah merasakan. Baru nikmat itu jadi ambil sama Allah, tak bisa kencing. Tutup keran sama Allah. Itu kalau udah masuk ke saluran kencing itu, ya Allah, luar biasa. Bapak bisa bayangkan kristal model batu kecil yang mana masuk ke saluran kencing yang begitu tipis, menggesek-gesek apa nak pergi Pak. Yang mana kencing bercampur dengan darah warnanya coklat. Itu sakitnya minta ampun. Baru nikmat itu diambil. Tapi pandaikah kita bersyukur akan nikmat kencing tadi? Nikmat kencing aja, andai nak bersyukur gitu. Kita anggap kencing itu biasa. Tapi coba kalau udah diambil oleh Allah, baru kita merasakan bahwa nikmat kencing itu nikmat yang luar biasa. Kadang kita tuh baru menganggap nikmat itu berharga kalau udah diambil. Kalau belum diambil, kita banyak tak peduli akan nikmat itu. Sehingga kalau udah tak peduli akan nikmat itu, nikmat tersebut kita perlu lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kalau udah kena kencing batu, kalau udah macam gitu, rela nak Bapak mengeluarkan harta, uang untuk pengobatan. Tak bisa kencing nih Pak. Kalau saya alhamdulillah batunya kecil-kecil Pak. Keluarnya melalui saluran kencing, tidak ada pakai operasi, tidak ada pakai laser. Alhamdulillah sampai saya sembuh sekarang. Makanya saya tidak suka lagi menahan kencing, minum banyak. Jadi kalau mau kencing-kencing, alhamdulillah udah berapa tahun tidak pernah lagi. Kalau dulu ya Allah berapa kali sering. Kalau udah 7-8 bulan datang lagi. Ada orang yang kena kencing batu asli wala setetes keluar. Kalau udah macam gitu, itu tak ada lain obatnya, bawa rumah sakit, laser atau operasi. Berapa biaya Pak? Puluhan juta Pak. Baru nikmat ini aja diambil sama Allah. Orang tak bisa kentut, cuma untuk kentut aja Pak. Operasi Pak, belah perutnya Pak. Ada keluarga saya seminggu tidak kentut. Itu perutnya tidak nyaman sekali sampai tidak bisa tidur. Operasi Pak perutnya Pak. Operasi udah operasi, lo tidak salah ususnya atau apanya dipotong itu. Baru 1 hari, 1 kali 24 jam setelah operasi itu, baru keluar lagi, baru normal lagi. Puluhan juta biaya harus dikeluarkan, cuman kentut ya Pak. Tapi kita lupa akan nikmat itu. Tapi kalau udah diambil nikmat itu, baru kita ingat bahwa nikmat itu berharga. Makanya anggap seluruh nikmat Allah itu berharga, sehingga kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah. Macam harta ya, kalau berharga kita jaga tak? Kalau tidak berharga, tidak kita jaga Pak. Ada kita jaga, kita biarkan. Kenapa? Kita anggap ini tak berharga, hilang pun tak apa-apa. Tapi kalau berharga, kita akan simpan, kita akan jaga. Begitu juga nikmat. Kalau nikmat itu berharga, jaga dengan apa menjaganya? Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu mau bertanya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan saya masalah bersin. Saya pernah mendengar bahwa kalau bersin 3 kali, 2 kali 3 kali adalah sehat. Namun kalau bersin lebih daripada 3 kali itu adalah penyakit. Apa betul apa enggak Pak? Makanya kalau bersin itu kita dianjurkan untuk membaca Alhamdulillah. Tapi kalau lebih dari 3 kali kita baca Astagfirullah. Apa betul Pak? Menurut penjelasan. Ya seperti yang tadi saya bilang. Hah? Tadi kan saya bilang, mungkin Pak Haji Asrori baru datang kali. Hah? Tadi saya bilang kalau lebih daripada 3 kali baru penyakit. Memang Nabi mengatakan, maka kita dianjurkan mengucapkan Allah yashfi atau Allah yashfi atau Safakallah. Semoga Allah menyembuhkan engkau. Betul. Kalau cuma 2 kali, 3 kali itu bukan penyakit, itu nikmat. Tapi lebih daripada 3 kali, yang mana itu penyakit, maka kita doakan untuk kesembuhan daripada orang tersebut. Jadi betul. Paham ya? Ada yang mau tanya lagi? Ada Ustaz. Tadi saya tertarik dengan Harun al-Rasyid. Saya pernah baca sejarah pada Daulatun Bani Abbasiyah. Dia seorang khalifah yang sangat mulia dan meninggikan pengkajian ilmu. Jadi pada masa Al-Rasyid sepertinya sudah mulai ada semacam perguruan tinggi. Apakah itu nanti cikal bakalnya lari ke Yaman, Ustaz? Mohon penjelasannya. Maksudnya cikal bakal lari ke Yaman maksudnya? Dari Harun al-Rasyid itu selama masa dia menjalankan kekhalifahannya, dia ini kan banyak membentuk al-hikmah kan gitu, semacam perguruan tinggi gitu kan. Apakah itu nanti arahnya tuh ke Yaman gitu, perguruan tinggi yang dulu yang dilakukan oleh Abbasiyah. Kebetulan tadi saya dengar Bapak dari sana Mbak ya pendidikannya gitu kan. Pendidikan ini kebetulan Saya masih nggak paham pertanyaan ini. Apakah akan terbentuk sampai ke Yaman? Maksudnya apa nih? alur universitas Islam yang pertama kali muncul Bapak. Oh, nah lalu sampai ke Yaman. Abbasiyah itu yang sekarang kita kenal di Hadramaut itu loh Pak. Itu termasuk Bani Abbasiyah. Ya maksudnya peninggalan Bani Abbasiyah. Oh. Yang mana di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu pusat kepemimpinan itu di Syam, Damaskus. Bukan di Yaman. Jadi kalau dianukan di Syam itu, kalau sekarang ini Syam itu dikategorikan Syam ya, zaman dahulu itu termasuk atau Suriah, Lebanon, Jordan dan Palestina. Itu Syam. Damaskus termasuk di balik pada Suriah. Itu pusat pemerintahan dari zaman Bani Abbasiyah, dari Bani Umayyah sampai Bani Abbasiyah. Jadi pusat kepemimpinan itu. Jadi apakah di Yaman itu peninggalan? Enggak. Istilahnya karena kepemimpinan daripada Harun al-Rasyid itu di Syam. Di Syam. Bukan di Yaman. Sedangkan Syam itu termasuk Suriah, Lebanon, Jordan, dan Palestina. Dan jarak daripada negeri ini ke Yaman jauh. Sangat-sangat jauh. Masih dekat Yaman ke Saudi, masih dekat Yaman ke Oman. Ke Oman itu lebih dekat. Itu sekitar 10-12 jam sampai. Kalau ke Oman lebih dekat ke Oman dibandingkan ke Arab Saudi. Bisa lewat darat semuanya. Tapi kalau ke Syam ini lebih jauh lagi. Jadi kalau ditanya apakah bekas pemerintahannya Yaman itu hari itu, bukan. Ada yang mau bertanya lagi? Waalaikumsalam. Saya tanya tentang kapan adanya jamaah berdiri
Dianjurkan kita berdiri ketika iqamah itu pas ucapan qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah itu dianjurkan kita berdiri pas bila muazzin ni iqam. Jadi Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Ini disunnahkan, dianjurkan kita berposisi itu. Paham ya? Ada yang mau tanya lagi? Ibu-ibu, saya tak nyakar bu. Ini di luar tema ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa kali saya mendapatkan WA dari jamaah berkenaan dengan imam. Jadi ada yang berpendapat pada sholat asar itu berapa kali imam itu lupa melakukan tasawuf al-baqi. Jadi imam itu langsung berdiri, sudah dalam posisi tegak. Sedangkan makmum di belakangnya Tasbih itu bertasbih. Subhanallah. Nah, sebetulnya kalau dalam posisi sunnahnya kan makmum ini harus diikuti imam yang tadi itu justru imam yang mengikuti makmum. Ya duduk kembali imam itu. Nah, itu jamaah ini kemudian pulang membatalkan sholat jamaahnya, kemudian sholat kembali di rumah. Nah, ini sebenarnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah ini sebenarnya nanti ada masuk bab sholat, tapi saya bahas dah. Yang mana ini perlu kita ketahui, ini banyak yang mana salah dalam sholat. Nah, ini bahayanya orang kalau ibadah tanpa ilmu. Pak, tak sah bisa sholat Pak. Kalau imam lupa tasyahud awal, lalu dia bangun tanpa tasyahud awal dan sudah berdiri tegak, lalu ada makmum mengingatkan, subhanallah, imam itu kembali lagi, rusak, batal sholatnya imam. Berarti imam ini menambah rukun. Maka makmum yang harus dilakukan makmum macam mana? Kalau udah ngelihat macam ini, mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Tak usah batalkan sholat. Capek lagi Pak, ngulang lagi dari awal. Kalau orang ibadah dengan ilmu, tak ada capek, simpel, mudah. Imam kita lihat nih, yang mana misalkan, ngikuti kita imam nih, kita udah tahu ilmunya kan. Malah imam ini kembali lagi, apakah kita kembali? Langsung niat mufaraqah. Niat bisa pakai bahasa Indonesia boleh. Nah, kalau bahasa Arabnya nawaitul mufaraqah anil imam, saya niat memisahkan diri dari imam. Itu bahasa Indonesianya. Udah dalam hati aja. Kita tidak usah merubah posisi kita. Kita nih mufaraqah, memisahkan diri dari imam, bukan membatalkan sholat. Berarti kita melanjutkan sholat kita. Kita berarti udah 2 rakaat, berarti kita berdiri ini rakaat ketiga. Lanjutkan. Kalau sholat asar, tambah 2 rakaat. Sebelum salam sujud selesai. Maka hati-hati. Kalau kita sudah melihat imam ini berdiri tegak, nggak usah ditasbihkan. Kecuali imam itu baru nggak nak bergerak. Istilah seperti ini. Allah, macam gini. Lebih dekat mana? Posisi duduk apa posisi berdiri begini? Kalau duduk diingatkan gini, tidak apa-apa, kembali lagi daripada imam. Tapi kalau udah Allah, ini posisi mana yang lebih dekat? Tidak usah kembali, lanjutkan dia sholatnya. Nanti yang mana tinggal di akhir daripada salat, selesai tasyahud awal dan tasyahud akhir, sebelum salam sujud sahwi sebagai penambah daripada
ada kekurangan tidak tasyahud awal. Begitu kata cara ibadahnya. Nah makanya kalau jadi imam lupa tasyahud awal, udah berdiri tegak, jangan didengarkan tasbihnya makmum. Ini kadang imam ini ragu-ragu gak? Kenapa? Makmum ini tak mau kalah. Iya, saya pernah pak. Subhanallah, biasa suaranya biasa aja tuh tasbih awal. Tak agak imam turun nih, agak kencang nomor kali kedua nih. Subhanallah. Tak ada kata. Ketiga kali lebih kencang. Subhanallah. Makmum imam ni pun bergoyang enggak dah yang tu keyakinannya. Udah balik lagi. Ini rusak solat. Kita yang melihat kalau imam seperti itu wajib kita mengharapkan. Kalau sampai kita ngikuti imam, solat kita tak salah. Ulang lagi dari awal. Begitu salam, wajib kita solat lagi. Kan repot jadinya. Udah capek solat dengan imam yang salah tadi, ngulang lagi solat. Coba kalau dengan ilmu kita ibadah, cukup kita mufarakah, tidak perlu mengulangi lagi daripada solat dari awal, melanjutkan solat. Enak, simple. Okay. Kalau mau ibadah gampang itu dengan ilmu dah. Dengan ilmu, paham tak ya? InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dihalalkan oleh Allah, diberikan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Amin.